Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin. InsyaAllah kita akan membaca bab yang diberi judul oleh penulis Babun fid dalalati ala khairin wad du'ai ila hudan au dalalatin. Bab tentang orang yang menunjukkan orang lain untuk melakukan kebaikan atau mengajak orang lain ke jalan hidayah dan sebaliknya ke jalan kesesatan. Berikut konsekuensinya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wad'u ila rabbik, ajaklah manusia untuk kembali kepada Rabbmu. Kita sering mendapatkan keterangan tentang ini, mengajak kepada manusia untuk kembali kepada Allah, untuk kembali kepada Allah. Apa sih yang dimaksud kembali kepada Allah? Apa makna kembali kepada Allah? Ada beberapa makna. Yang pertama, kembali kepada Allah maknanya adalah kembali kepada aturan Allah. Sehingga kita mengajak masyarakat untuk mengikuti kembali kepada Allah, artinya kembali kepada aturan Allah. Yang kedua, kembali kepada pengagungan kepada Allah, kembali mengagungkan Allah, mengagungkan atau mengingat Allah. Untuk makna yang kedua ini berarti artinya adalah mengajak manusia untuk rajin ibadah. Makna yang ketiga, kembali kepada Allah artinya membangun kesadaran bahwa hamba akan dihisab oleh Allah. Besok kamu akan kembali kepada Allah, artinya kamu akan menghadap Allah dan dihisab oleh Allah. Pada tiga makna inilah kita menerjemahkan mengajak masyarakat untuk kembali kepada Allah, kembali kepada aturan. Yang kedua, mengajak masyarakat untuk mengagungkan Allah, untuk mengingat Allah, bukan dalam rangka mengagungkan ormas tertentu atau mengagungkan dai tertentu. Dan yang ketiga, membangun kesadaran bahwa kita akan dihisab oleh Allah. Sebagaimana yang kita ucapkan saat musibah, kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan dikembalikan kepada Allah. Karena itu ketika kita berdakwah, maka tujuannya agar masyarakat paham tentang aturan Allah, bukan tentang aturan madhab. Karena madhab itu bukan agama. Walaupun kita belajar agama salah satunya melalui madhab. Dan kita mengajak masyarakat untuk kembali kepada Allah agar mengagungkan Allah, bukan memuliakan dan mengagungkan kelompok tertentu atau sosok tertentu. Dan kita mengajak manusia untuk kembali kepada Allah dalam arti agar dia sadar nanti dia akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Wa qala ta'ala, lalu kata An-Nawawi, Allah Ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Selengkapnya ada di surat An-Nahl 45. Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajalah manusia ila sabili rabbika, untuk kembali ke jalan Rabbmu. Kalau ini cukup tegas, kembali ke jalan Allah. Ajakan untuk kembali ke jalan Allah. Jalan Allah itu apa? Jalan Allah, syariat Islam. Disebut sebagai sabilillah karena sabil, ya sebagaimana maknanya, sesuatu yang akan mengantarkan kepada titik tertentu. Sehingga sabilillah adalah jalan yang akan mengantarkan seseorang kepada ridha Allah. Maka jalan Allah bisa dimaknai syariat Allah. Jalan Allah juga bisa dimaknai sabilillah, juga bisa dimaknai ikhlas untuk Allah. Sehingga ajak manusia untuk kembali kepada jalan Allah, artinya ajak manusia untuk mengikuti syariat Allah, atau ajak manusia agar ibadahnya ikhlas karena Allah. Karena seperti inilah yang akan mengantarkan yang bersangkutan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan metode. Ketika mengajak manusia ke jalan Allah, ada 3 metode. Metode yang pertama apa? Bil hikmah. Metode yang kedua wal mau'izah. Ya. Mau'izah hasanah. Metode yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan, jidal dengan yang ahsan. Baik. Apa makna masing-masing? Saya ajak Anda untuk melihat tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menjelaskan, yaqulu ta'ala amiran rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyad'uwal khalqa ilallah, untuk mengajak makhluk kembali kepada Allah, bil hikmati, dengan cara hikmah. Qala Ibnu Jarir, kata Ibnu Jarir, wa huwa ma anzalahu alaihi minal kitabi was sunnah. Yang dimaksud dengan hikmah adalah menjelaskan apa yang Allah turunkan. Ajaklah manusia untuk kembali ke jalan Allah dengan hikmah, maksudnya adalah dengan menjelaskan Al-Quran dan sunnah yang Allah turunkan. Al-Quran dan hadis yang Allah turunkan. Ini makna berdakwah bil hikmah. Jadi dakwah bil hikmah artinya menjelaskan Al-Quran, menjelaskan hadis yang telah Allah turunkan. Bahasa lainnya apa ini? Inilah materi dakwah. Jadi materi dakwah itu apa sih? Materi dakwah ya wahyu. Kalau politik, ekonomi, budaya dan seterusnya itu bukan wahyu. Sehingga menjadikan itu sebagai materi dakwah kurang tepat. Sejatinya itu bukan materi dakwah. Kalau dipelajari boleh enggak Pak? Kalau dipelajari ya sesuai kebutuhan. Sebagaimana Bapak Ibu sekalian yang membidangi ilmu-ilmu tertentu yang itu dipelajari di berbagai dunia kampus. Yang kedua, wal mau'izah al hasanah. Mau'izah hasanah. Apa sih mau'izah hasanah? Bima fihi minaz zawajir wal waqa'i' bin nasi dzakkarahum biha liyuhadziru ba'sallahi ta'ala. Al-mau'izatil hasanah adalah aneka larangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh manusia agar mereka ingat
akan oleh Allah Subhanahu wa taala, liyuhadziru ba'sallahi taala, agar mereka perhatian dengan hukuman yang diberikan oleh Allah. Sehingga mau'idhah hasanah di sini maknanya adalah dan ancaman. Mau'idhah hasanah berarti apa tadi? Menjelaskan tentang, menyebutkan janji dan ancaman. Sehingga ini isinya motivasi untuk berbuat baik dan larangan. Maka dalam dakwah perlu ada seperti ini. Jadi setelah dijelaskan materi itu berbicara tentang hukum. Ini boleh, ini enggak boleh, ini halal, ini haram, ini wajib, ini makruh, ini apa lagi? Ini sunnah dan seterusnya. Itu penjelasan apa itu? Al-hikmah. Berdakwalah kepada manusia dengan hikmah, maksudnya dengan jelaskan kepada mereka hukum-hukum Allah. Ada yang wajib, makruh dan seterusnya. Tapi tidak cukup hanya itu, berikan motivasi dan larangan. Agar orang tahu, kalau kau menjalankan seperti ini kau dapat pahala. Kalau kau lakukan seperti ini kau akan mendapatkan keutamaan A, keutamaan B, fadail a'mal. Dan berikut ancaman. Karena yang namanya materi itu perlu keseimbangan. Jadi ibarat kita punya kendaraan seperti gas dan rem. Sehingga bagaimana agar kendaraan ini bisa jalan? Kendaraan itu butuh panduan materi. Ke arah mana saya harus belok, ke arah mana saya harus putar balik. Ada panduannya. Nah, panduan itu isinya halal haram, penjelasan tentang hukum. Lalu bagaimana saya bisa melaju cepat, bagaimana saya bisa memperlambat? Di situ ada motivasi dan ancaman. Kapan kamu ngegas, kapan kamu ngerem. Nah, setelah mendapatkan penjelasan ini, jika diterima urusan selesai. Namun kalau tidak diterima, nah di sini kan dalam kondisi normal ini bisa diterima dengan baik. Nah, kalau bisa diterima dengan baik, selesai. Metode dakwah hanya dilakukan sampai di sini. Tapi ketika tidak bisa diterima, barulah digunakan jurus yang ketiga. Jidal itu artinya apa? Debat. Dengan cara yang ahsan. Ahsan berarti lebih baik. Posisi debat dengan cara yang ahsan, yang lebih baik, ini berlaku jika dua metode di atas tidak diterima. Sehingga menyampaikan materi tidak diterima, sudah dikasih motivasi dan ancaman tetap saja ngeyel orang yang gak diterima. Dia punya alasan di balik itu. Saya gak setuju dengan kamu, saya gak mau menerima dakwahmu, saya gak mau menerima apa yang kamu sampaikan. Nah, terus dilakukanlah debat. Debat dengan cara yang lebih baik. Apa makna debat dengan cara yang lebih baik? Debat dengan cara yang lebih baik artinya pertama, lebih baik tata keramanya, tata krama. Ya, kalau di sana mungkin ngomong kasar, keras, enggak sopan dan seterusnya, kamu tidak harus tiru-tiru seperti itu. Sehingga kalau pihak sana misalnya memperolok-olok, mencela, mencaci maki, kau tidak harus tiru-tiru caci maki. Debatlah dengan cara yang lebih baik, sehingga disampaikan dengan sopan, disampaikan dengan cara terhormat. Atau yang kedua, berikan bantahan yang lebih ilmiah.
Sehingga pada saat kau mendebatnya, kau bisa sampaikan alasan kamu lebih tinggi daripada dia. Alasan orang bisa menjelaskan dengan penjelasan yang lebih ilmiah. Kalau sudah dijelaskan dengan penjelasan yang lebih ilmiah, disampaikan dengan cara sopan tetap gak mau nerima, ya sudah, sampai titik terakhir ini urusan pribadi masing-masing. Sehingga kalau kamu tetap gak mau nerima, ya sudah gak ada lagi. Coba kasih penjelasan kepada saya yang paling memuaskan. Jadi misalnya orang kasih penjelasan tentang syirik itu gak boleh, haram, dosa besar. Materinya gimana? Kita menyebutkan beberapa dalil dalam Al-Quran. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu dosa besar. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapus amalan orang-orang yang berbuat syirik dan seterusnya. Itu materi. Dan berikut ancaman. Kalau orang berbuat syirik akan kekal di neraka. Sudah? Lalu dia punya alasan. Enggak kok, ini enggak syirik. Nah itu alasan. Terus kita debat. Kadang mereka caci maki, isinya cuma nyalahin orang, atau kalimat-kalimat yang semisal. Terus kita jelaskan. Definisi syirik seperti ini: menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang menjadi hak khusus Allah. Yang kamu lakukan itu, sehingga praktek dan perbuatan kamu itu kesyirikan. Apa dalilnya? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu dengan Allah. Sekufu itu artinya apa? Sama, yang sepadan. Tidak ada yang sepadan dengan Allah. Maka kalau kamu menyepadankan makhluk dengan Allah, baik dalam pujian maupun dalam sikap, berarti kamu telah berbuat syirik. Nah, praktek kamu ini syirik. Sudah, kalau sudah dijelaskan kayak gitu kok tetap ngeyel, ya itu sudah yang terakhir, yang puncak. Sehingga dalam dakwah di situ ada dua tahapannya. Dari ayat di atas, maka dakwah itu ada dua tahapan. Dakwah ada dua tahap. Pertama, tahap normal. Untuk tahap normal cukup dijelaskan materi, dan yang kedua motivasi dan ancaman. Ini tahap normal. Sampaikan saja apa adanya. Baik. Yang kedua, tahap tidak normal. Tahap tidak normal ini terjadi ketika apa? Saat ada penolakan. Nah, ketika ada penolakan, maka yang dilakukan adalah debat dengan cara yang baik. Cara yang baik tadi sudah kita sebutkan, ya. Gunakan metode yang lebih sopan, yang lebih menjaga tata krama, dan yang kedua, sampaikan alasan yang lebih ilmiah. Kadang terus terang kami melihat aneka perdebatan di dunia gaib, itu kadang tidak berimbang. Sehingga antara ahlu sunnah dengan yang bukan ahlu sunnah, yang selain ahlu sunnah, itu gak berimbang. Ahlu sunnah itu menjelaskan materi. Misalnya tauhid, lawannya apa? Syirik. Sunnah, ini kan mewakili syahadat anna Muhammadan Rasulullah, lawannya bid'ah. Terus amal wajib, kemudian masalah halal haram, masalah halal haram, dan seterusnya. Nah, yang bukan ahlu sunnah sayangnya tidak berimbang. Bantahannya bibit radikal. Terus ini apa? Sok suci, sok apa? Paling benar. Kemudian apa lagi? Sok suci, sok paling benar, mabuk agama. Coba kalau kayak gini berimbang gak?
nggak apple to apple gitu ya. Yang satu itu menyampaikan materi. Ini materi ini Pak. Ini ada dalam Al-Quran dan hadis. Yang satu ini. Lah ini apa-apaan yang bagian ini? Kalau dia memberikan pembelaan dengan ngasih materi yang semisal, itu baru berimbang. Misalnya, ini tauhid, ini syirik. Nah, kemudian mereka meluruskan, tauhid itu kayak gini, syirik itu seperti ini. Sehingga kamu salah dalam menilai tauhid dan syirik. Nah, itu berimbang. Mereka nyatanya enggak seperti itu. Yang dominan mereka sampaikan, sok suci, sok paling benar, mabuk agama, atau kalimat yang lainnya. Sehingga ketika saya menulis beberapa buku misalnya tentang masalah riba, fikih ASN, halal haram bisnis online, pengantar fikih jual beli, mereka yang gak suka itu komentarnya sok paling benar, mabuk agama, rumit dalam beragama. Mereka tidak membantah materi, tapi yang mereka bantah merusak karakter. Dia ngerusak karakter. Nah, seperti ini tidak berimbang. Maka walhamdulillah, kalau kita masih mencintai ilmu, kita sangat yakin hidayah akan datang di saat orang terbuka dengan kebenaran. Sehingga kalau orang mau dengar, kadang mereka sudah gak mau dengar dulu. Gak mau dengar itu dipasanglah barrier. Pokoknya pasang dulu, saya anti sama kamu itu ini, dan aneka julukan-julukan yang lain. Ya, Bapak tentu lebih tahu tentang itu. Jadi saya kira debatnya tidak berimbang. Makanya kalau bisa dikatakan mana sih yang lebih ilmiah, ya bandingkan saja. Yang satu menyampaikan materi berbobot, ada dalilnya. Yang satu cuman menyampaikan tuduhan. Cuman kita diajarkan, debatlah dengan cara yang lebih baik, ya gak usah ikut-ikutan. Sehingga Anda bisa lihat, ada gak perkataan balasan ke sana. Misalnya, sok suci, oh kamu sok najis. Coba, di status siapa yang menyatakan ini? Oh itu sok najis itu orang itu. Ada? Lawannya suci itu apa? Najis. Kita gak pernah lihat ada misalnya da'i ahlussunnah yang kemudian ngasih balasan ketika dituduh sok suci, wah, kamu sok najis. Gak pernah ada Pak. Karena gak usah ditiru. Sehingga ketika orang menyampaikan hal yang kotor, ya kita tidak perlu kotor. Dia melempar kotoran, kita siram air. Jangan dia melempar kotoran, kita lempar kotoran juga, kan berarti sama-sama melempar hal yang kotor. Maka kalaupun mereka tidak mau terima dan melempar tuduhan-tuduhan yang gak benar, kita tetap jaga sopan santun. Kita lanjutkan. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Lakukanlah tolong menolong untuk melakukan albir dan at-taqwa. Albir dan at-taqwa ini dua hal yang disandingkan seperti kata fakir miskin. Jadi ada dua kata yang mirip dan maknanya berbeda. Contoh, Islam, iman, fakir, miskin. Contoh yang lain, bir, takwa. Terus apa lagi? Yang lain. Contoh yang lain yang sering disandingkan seperti ini. Ini yang sering ya. Nah, kata seperti ini, kalau dia disebutkan salah satu, maka mencakup pasangannya. Misalnya disebutkan Islam, nah, maka makna Islam di situ juga bermakna iman. Disebutkan iman saja, maka iman di situ juga bermakna Islam. Fakir, maka ketika disebut fakir saja mencakup miskin, disebut miskin saja mencakup fakir. Bir dan takwa. Masya Allah, bir itu nama mulia. Artinya kebaikan. Birrul walidain artinya apa? Berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua.
Lalu apa bedanya bir dan takwa? Jika dua ini disandingkan, maka al-birru artinya amal taat, amal soleh. Takwa artinya meninggalkan maksiat. Dan itulah keseimbangan ibadah hamba. Dia beramal soleh dan di saat yang sama dia meninggalkan maksiat. Baik. Cuman ini dipakai ya, untuk bahasa, untuk menyebut minuman khamr ya. Birrul walidain, taat kepada orang tua, gitu Pak. Insyaallah. Ono sing ngerti. Baik. Iklannya kan gitu ya. Karena capnya cap Pak Jenggot. Kita lanjutkan. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya ada di tengah kalian ummatun, sekelompok orang, yad'una ilal khair, yang mengajak manusia kembali kepada kebaikan. Sehingga diajak manusia untuk kembali kepada aturan kepada Allah dan seterusnya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yang pekerjaan. Jadi kalau semua manusia itu sibuk dengan dunia, ayat ini menjelaskan jangan semuanya fokus dunia. Ada sebagian orang yang dia tugasnya seperti ini. Sehingga keberadaan dai di tengah masyarakat itu tugas sosial. Ayat tadi ya, Ali Imran ayat berapa Pak? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ali Imran ayat berapa? 104. Ali Imran ayat 104. Saya masih ingat. Ini ayat yang paling sering dibaca dan diajarkan dalam berbagai forum Muhammadiyah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Itu saya dari SD itu sudah hafal ayat ini. Karena di antara prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an, bahwa di Ali Imran ayat 104 itu memberikan kita satu prinsip, menghadirkan dai itu sifatnya tugas sosial. Hendaknya ada di antara kalian sekelompok orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Berarti kalau misalnya yang ini sibuk bekerja, yang ini sibuk dagang, yang ini sibuk A, sibuk B, sibuk C, kalau semuanya dibiarkan sibuk seperti itu, terus siapa yang menjaga aturan agama untuk bisa disampaikan kepada umat manusia? Maka di tengah mereka harus ada ini. Di tengah kalian harus ada dai yang dia fokus belajar agama, mengajak manusia untuk ke jalan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Berarti itu sifatnya apa? Tugas sosial. Nah, semua yang statusnya tugas sosial itu hukumnya kifayah. Semua amalan yang statusnya tugas sosial itu hukumnya fardu kifayah. Tugas sosial itu apa sih Pak? Amalan yang dibutuhkan oleh kelompok masyarakat, sehingga kehadirannya mengisi kebutuhan masyarakat. Karena itu kalau dalam sebuah sekelompok masyarakat kok enggak ada satupun yang mau untuk melakukan aktivitas seperti ini, ya dosa kabeh. Semuanya berdosa. Karena fardu kifayah belum terpenuhi, tugas sosial ada yang ditinggalkan. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, seperti apa sih jasa pelaksana fardu kifayah. Kalau misalnya Yun sewu nggih. Yang ngantuk siapa ini? Tak panggil. Pak Ki ngantuk mboten? Oh mboten, alhamdulillah.
Saya mau tanya, kalau misalnya Pak Doso punya dosa, lalu Pak Doso diminta untuk menebus, kira-kira jenengan tebus dengan harga berapa? 500.000? Mau? Enggak mau? Kemahalan? Nawar berapa? 200.000? Cukup? Baik. Bapak punya dosa, maka kewajiban Bapak harus menebus senilai 200.000. Kalau ada orang parkir sembarangan, lalu dia ditilang, nebus berapa itu Pak? Nebus berapa? 50 cukup? 50, ya sudah, baik 50. Berarti misalnya kita dosa sekali, terus kita diminta, ya sudah Pak, pakai harga seperti kena tilang, Bapak harus nebus 50.000. Baik, satu dosa satu duit 50.000, gitu ya. Saya adzan, selesai adzan saya umumkan kepada warga, wahai kaum muslimin yang ada di kampung ini, dengan adzannya saya, dosa semua yang ada di kampung ini hilang. Maka saya minta kompensasi per orang 50.000. Kayak mendadak tuh saya Pak, ya kan? Nah, itulah kira-kira untuk mengukur jasanya pelaksana fardu kifayah. Orang yang melaksanakan fardu kifayah itu menggugurkan dosa sekampung Pak. Kalau satu kampung mogok adzan semua, ya kayak di kampung-kampung tertentu kan duhur itu nggak ada adzan. Doning tinggi ora ana adzan. Ning kene nek duhur iki ora ana adzan. Ning sawah durung mulai. Akhirnya duhur enggak ada adzan. Asar itu adzannya 4:30. Sehingga sholat 5 waktu itu jadi 4 waktu. Subuh, asar, maghrib, isya. Nah, duhurnya enggak ada. Karena ketika duhur orangnya sholat sendiri-sendiri di sawah, di rumah masing-masing. Sak kampung kan dosa kabeh itu. Karena tidak ada yang adzan. Maka pelaksana fardu kifayah, mereka melaksanakan tugas yang menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga keberadaannya menyebabkan dosanya masyarakat hilang, karena sudah ada yang melaksanakan. Itulah jasa pelaksana fardu kifayah. Oleh karena itu, jemaah, bersemangatlah untuk menjadi orang seperti ini. Bisa enggak Pak, saya punya jasa untuk melaksanakan fardu kifayah. Peluang apa yang bisa Bapak ambil yang itu bagian dari kebutuhan umat tapi belum terisi? Ada kayak itu Pak. Apa Pak? Ngurusi masjid. Masjidnya enggak dirawat. Alhamdulillah, silakan Bapak terlibat di situ. Maka saat Anda fokus ngurusi masjid, kemudian nata fisiknya, ngatur kegiatannya dan seterusnya, sehingga masjid itu terawat, kegiatannya jalan, berarti Anda melaksanakan fardu kifayah. Kalau orang diam semuanya, gak usah digubris, urusannya dewe-dewe, nafsi-nafsi, gimana kira-kira? Urusan agama jadi terabaikan, tidak ada yang terurus dan seterusnya. Dan disebut fardu kifayah karena jumlahnya harus mencukupi. Kifayah itu artinya apa? Kifayah mencukupi. Dari kata kafa yakfi. Artinya apa? Cukup. Kifayah berarti dia harus mencukupi. Maka kalau belum mencukupi, dosanya belum hilang. Tugas itu belum tertunaikan. Misal, satu jenazah itu cukup berapa orang? Ngurusi satu jenazah 3 orang cukup? 3 orang ya? 3 orang. Ada sebuah jenazah, sak kampung rano sing gelem ngurusi. Sebarne wae Mas. Akhirnya jenazah itu membusuk sehingga jadi masalah di masyarakat. Enggak ada satupun yang mau ngurusi. Gimana kira-kira Pak? Dosa semuanya. Majulah satu orang. Ya wis nek rano sing gelem tak urusi. Dia pakai APD dan dia urusi jenazah itu sendirian. Ya ora kuat. Narik enggak kuat.
dia mau gali makamnya nggak bisa. Ya kayak dulu Pak, waktu zaman Covid, itu banyak orang yang kadang nggak mau ngurusi jenazah Covid. Bahkan ada yang nolak, ada yang demo, ambulannya dibalangi, dan seterusnya. Karena mereka nggak sadar bahwa fardu kifayah itu sejatinya adalah kewajiban yang harus ditunaikan bersama. Jika tidak, maka seluruh masyarakat berdosa. Baik. Oleh karena itu jamaah, mari kita bersemangat ya dalam rangka untuk menjalankan fardu kifayah agar kita punya andil dan peran di tengah masyarakat. Selanjutnya satu hadis yang insyaallah akan kita baca di sini. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri. Nama beliau Uqbah bin Amr. Lebih terkenal dengan kunyahnya daripada nama aslinya. Ada dua yang berbeda. Ibnu Mas'ud. Ada Abu Mas'ud. Ini sahabat ini. Kalau Ibnu Mas'ud siapa ini Pak? Sahabat Muhajirin. Nama aslinya Abdullah. Kalau Abu Mas'ud, nama aslinya Uqbah bin Amr. Ada Abu Mas'ud, ada Ibnu Mas'ud. Ada Abu Bakar As-Siddiq dan ada Abu Bakrah. Ini dua orang yang berbeda. Kalau Abu Bakrah Ats-Tsaqafi maulahum. Kalau Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakrah Nufai ibnul Harith. Nama aslinya Nufai ibnul Harith. Siapa nama asli Abu Bakar? Abdullah bin Utsman. Ini kan nama Abdullah bin, nama ayahnya Utsman, Abu Kuhafa. Baik. Sahabat Abu Mas'ud ini bergelar Al-Badri. Nah, di buku ini disebutkan oleh An-Nawawi Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri. Kenapa digelari Al-Badri? Karena peserta perang Badar. Nah, ini yang dulu sempat kita singgung ya. Memberikan gelar kepada orang tertentu karena amal, dan itu sebagai ciri, sebab amal itu amal besar. Jarang orang yang memakainya atau jarang orang yang memilikinya. Al-Badri ini salah satu di antara dalil bahwasanya itu boleh. Maka kalau saya diajak boleh, saya ditanya boleh nggak Pak ngasih gelar haji? Tidak masalah. Boleh-boleh saja. Kalau memang orangnya sudah pernah haji, bukan wukuf di Jeddah loh ya. Sampai Jeddah nggak boleh masuk Mekah karena nggak punya visa haji. Memang balik dia, berangkat berpakaian serba putih, pulang pakaian serba putih, tapi belum sempat haji karena wukufnya di mana? Di Jeddah. Ya jangan panggil Pak Haji, Pak Jeddah. Baik, namun Uqbah bin Amir ini kenapa digelari Al-Badri? Memang ada khilaf di antara para ulama apakah Badar atau tidak. Jumhur mengatakan Uqbah bin Amir itu bukan peserta perang Badar. Terus kenapa kok digelari Al-Badri? Karena wong Badar. Wong Badar artinya rumahnya di Badar. Dia itu tinggalnya di Badar. Makanya digelari Al-Badri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pelakunya. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Kalau di masjid ada 300 orang, pas Jumatan di sini jumlahnya berapa?
Jumatan di sini. Berapa? 200. Masjid As-Salam kalau Jumatan 200 orang. Lebih. Kalau lebih banyak lagi, lalu khatib menyampaikan materi khutbah. Jamaah sekalian, amalkan doa berikut. Amalkan praktek sholat seperti ini, hadisnya seperti ini. Diterima oleh jamaah, lalu diamalkan jamaah. Masya Allah. Itu khatib pahalanya banyak. Sehingga orang ini ketika berbicara didengerin semuanya. Didengerin oleh semuanya. Bahkan sampai ada pejabat pun ikut mendengarkan. Makanya sebagian masyayikh mereka mengingatkan kepada para khatib, wahai para khatib, coba kamu perhatikan, saat kau bicara, Allah tundukkan semua orang di hadapanmu untuk dengarin ucapanmu. Maka jangan ngomong ngawur. Manfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan kebaikan kepada masyarakat. Sehingga yang punya panggung, yang sudah punya jadwal khutbah, dia dimuliakan oleh Allah, yang lain disuruh diam. Suaranya didengerin oleh semua orang yang ada di hadapannya. Nah, itu diantara kelebihan bagi mereka yang punya jadwal ceramah. Walhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini kalau diamalkan oleh Bapak Ibu, nanti jika diterima oleh Allah sebagai amal soleh, kita sama-sama dapat pahala. Yang ngajak dapat, yang ngikuti ajakan juga dapat. Demikian, semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Oh, ada. Baik, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas dai itu kan tugas sosial. Nah, tapi kalau ada masjid itu menyiapkan atau orang yang mengundang dai itu menyiapkan honor gitu, itu bagaimana gitu? Yeah. Kalau saya sendiri itu wajar itu bukan menghargai dalam bentuk uang, tetapi dia itu walaupun dia tidak mengharap, tapi dia itu telah mengorbankan waktunya gitu loh Ustadz. Jadi kalau saya itu menganggap itu ya wajar gitu. Tapi orang-orang tertentu itu menganggap nggak usah dikasih gitu. Walaupun dai-nya ya nggak mengharap gitu. Tapi menurut saya kok ya perlu ya gitu loh. Itu menurut saya. Itu bagaimana kalau menurut Ustadz dan lain-lainnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Ustadz dan lain-lain tuh yang mana? Di sini ada banyak Ustadz ini. Baik. Pertama begini, bahwa pada prinsipnya ketika kita mengajar, ya ada yang sifatnya karena itu rutinitas, ada yang sifatnya ini sudah tugas. Mohon maaf, mungkin bisa dimatikan dulu mikrofonnya. Mikrofon. Nah, kayaknya noise-nya dari mikrofonnya. Nah, jadi ketika kita mengajar, ada yang sifatnya karena rutinitas, ada karena tugas. Yang rutinitas itu seperti terjadwal. Ayo ngajar. Nah, kamu biasanya kan rutin kajian subuh hari ini. Nah, sementara bagaimana niatnya kita tidak tahu. Itu urusan masing-masing orang yang bicara di depan. Namun saya memahami status honor yang diberikan itu sifatnya bukan gaji, karena tidak ada akad ijarah di sana. Tapi yang lebih tepat itu hadiah. Sehingga kami memahami itu sifatnya hadiah. Kenapa bukan gaji? Kita kan tidak pernah melakukan MOU akad ijarah antara takmir dengan khatib.
Sehingga misalnya para khatib yang ada di masjid ini sekali khutbah 300.000 misalnya. Ada nggak akad seperti itu? Ketua takmir sinten? Pak Nur. Pernah melakukan akad kayak gitu? Ada MOU-nya, Pak? Nggak ada ya? Nggak ada. Sehingga nggak ada. Khutbah setengah jam 300, kurang dari setengah jam 250 kan nggak ada, Pak. Ya. Nek dungane dawa tambahi bonus 50 kan. Doanya pendek potong 50 ndak ada. Khotib telat potong 100 itu ndak ada. Diberikan oleh pihak takmir kepada para khotib atau kepada para dai dan seterusnya. Mereka ngasih itu sifatnya sebagai hadiah dan tidak pernah menyebutkan nilai. Beda dengan gaji. Kalau gaji ini ada akad. Saya ngajar, saya dibayar berapa? Baik guru ilmu dunia maupun guru ilmu agama. Sehingga saya dulu waktu ngajar ada MOU-nya. Kamu kalau ngajar di sini per pertemuan dikasih sekian. Satu pertemuan dikasih sekian. Baik. Kalau nggak hadir, ya sesuai dengan presensi. Nanti yang hadir dibayar sekian, yang nggak hadir nggak dibayar. Terlepas dari materi yang disampaikan, guru agama itu bisa nggak dilakukan akad ijarah, akad jasa? Bisa. Sebagaimana guru ilmu umum juga bisa melakukan akad jasa. Maka gaji diperbolehkan untuk kegiatan mengajar agama, sebagaimana kegiatan mengajar ilmu umum boleh ada gaji. Misalnya Pak Sidik ya, beliau sebagai dosen di Fakultas PAI. Nggih, PAI nggih. Ada MOU-nya enggak ketika daftar jadi dosen di situ? Ada. Di Fakultas Teknik ada? Ada. Arsitek? Ada. Semuanya ada. Karena akadnya apa? Akad jasa. Tapi kalau jadi khatib enggak ada akadnya, Pak. Nah, status khatib itu ketika menerima sesuatu sifatnya adalah hadiah. Makanya tidak harus bentuknya amplop. Terkadang Anda bisa berikan isinya saja. Nah, amplopnya ra usah, ngoten nggih. Kalau di Malaysia itu negara. Nah, seperti di Saudi itu negara. Di Saudi, di Qatar, semua dai resmi yang dia punya jadwal khusus itu dicukupi oleh negara. Sehingga kalau sudah jadi dai resmi yang biasanya pakai mislah, tahu mislah, Pak? Ya jubah luar yang ada tepinya ada warna emas itu. Kadang warnanya hitam, kadang warnanya coklat, kadang warnanya kuning, itu namanya mislah. Nah, mereka kalau sudah pakai mislah itu seperti pakai jas di tempat kita. Nah, kalau sudah pakai itu berarti dia aparat negara. Entah yang statusnya sebagai dai, pengajar agama, ngajar di masjid dan seterusnya. Nah, orang seperti ini digaji oleh negara. Kalau dulu disebut dengan rizkun min baitil mal. Rizkun min baitil mal. Dan ini rutin. Negara, baitul mal di sini maksudnya adalah kas negara. Nah, di Indonesia kan tidak ada ini, Pak. Berapa sih budget untuk anggota DPR? Ada? Ada. Berapa budget untuk para guru agama di masjid? Ada? Tidak ada, karena nggak pakai pemilihan. Kalau anggota DPR kan ada pemilihan, menang kan, dikasih budget sama negara. Kalau guru agama, nggak ada budget untuk itu. Oleh karena itu inisiatif masyarakat memberikan penghargaan kepada mereka dalam bentuk hadiah. Kalau masalah batin, apakah mereka mengharapkan atau tidak, yaitu kembali kepada niat pribadi. Wallahu a'lam. Pun cekap? Oh, monggo Pak Nur.
Bisa mikrofon, ada mikrofon. Matur nuwun Pak Ustadz. Hanya tadi yang disampaikan oleh Ibu itu tadi bahwa tugas dai itu termasuk tugas sosial. Ya. Kemudian tadi Pak Ustadz ya dalam tanda petik menghubungi fardhu kifayah itu ya. Tapi sebenarnya tugas dai itu sekaligus adalah tugas keagamaan. Dan tugas keagamaan itu dalam Al-Qur'an itu merupakan satu perintah wajib. Ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan dalam beberapa surat Al-Alaq, Iqra ya, kemudian Al-Muzammil kan itu pada dasarnya perintah juga, perintah Allah kepada Rasulnya untuk mempersiapkan dakwah. Demikian pula surat berikutnya, surat kalau tidak salah 74 kalau tidak salah itu Al-Mudassir, itu juga perintah Allah kepada Rasulullah untuk berdakwah. Nah, khitabnya itu juga perintah kepada seluruh umat manusia, dalam hal ini adalah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu Pak Ustaz, mohon pencerahan, matur nuwun. Masya Allah, baik, alhamdulillah. Baik, betul sekali, pada posisi itu dia menjalankan tugas agama. Karena siapa yang punya ilmu, kewajiban dia adalah menyampaikan. Cuman tadi beliau kan lebih fokus di yang diberikan itu statusnya apa. Nah, itu saya menjelaskan dari sisi hukum. Kalau akadnya di sini tidak ada akad jasa, maka status honor itu dipahami sebagai hadiah. Nah, masalah orang ini apakah dia ikhlas atau tidak ikhlas, dia mengharapkan hadiah itu atau tidak mengharapkan, itu kembali ke siapa? Pribadi masing-masing. Kok ora gelem teko wingi ra dikei. Nah gitu kan. Pripun, Pak? Wingi mau dikei CID. Nah, ngoten. Makane ra gelem teko. Itu indikator kan, Pak ya? Indikator. Jadi boleh kita sebut kalau bicara tugas agama yang itu kembali kepada masalah keikhlasan, kembali kepada pribadi masing-masing. Tapi kalau status duit itu halal atau haram, nah kembali ke tadi ya, posisinya sebagai apa ini? Sebagai upah, ujroh, ataukah sebagai hadiah? Ada cerita dari teman saya ya. Beliau diundang oleh instansi pemerintah. Teman saya, dai Ahlussunnah insyaallah. Sudah? Nah, setelah beliau ngisi ceramah di situ, atasannya ditegur sama atasannya lagi. Kamu kok menghadirkan dai yang kayak gini, enggak sesuai standar. Harus dai yang sesuai standar. Nah, dulu di zaman Jokowi kan itu kenceng banget itu. Akhirnya teman saya ini enggak dipakai lagi. Diundanglah dai yang lain sesuai standarnya instansi ini. Ya? Kemudian ya sama, dikasih amplop selesai ngisi pengajian. Nah, ternyata dai yang ketika diundang berikutnya enggak mau datang. Saya enggak mau datang. Alasannya kurang. Kurang, Mbak. Ternyata tidak sesuai ekspektasi. Akhirnya balik lagi ngundang teman saya. Baik, paham maksudnya? Ya, saya tidak perlu menyebutkan terlalu dalam ya. Tapi bisa kita lihat, itulah indikator bahwa dia tujuannya apa ke situ. Apakah tujuannya nyari ini atau tujuannya mengajar. Sehingga kalau yang bersangkutan sampai nggak mau datang dengan alasan bahwa nilai yang diberikan itu kurang, itu akan berbeda dengan yang ditinggalkan karena alasan tidak sesuai standar. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.